In a world divided by technology, one nation rises alone. Di ruang tertutup Beijing, tanggal 23 Oktober 2025, Partai Komunis Cina mengumumkan bab baru sejarahnya, bukan tentang ideologi, tapi tentang kelangsungan teknologi. Rencana 5 tahun 2026-2030 tak lagi hanya tentang ekonomi. Kini Cina bersumpah untuk mandiri dari Barat, terutama dalam semiconductor, kecerdasan buatan, dan energi hijau. Xi Jinping memimpin rapat dengan tatapan tajam. Ketergantungan adalah kelemahan, ucapnya, menandai awal babak baru perang teknologi global. Langit Beijing tampak tenang, tapi di baliknya tersimpan ambisi besar, membangun kekuatan sains yang tak lagi bisa disentuh oleh sanksi atau embargo Barat. Cina tahu masa depan ditentukan bukan oleh pasukan atau senjata, melainkan oleh chip, kode, dan energi bersih. Rencana itu mencakup miliaran dolar investasi untuk riset semikonduktor, produksi chip 3nm, dan superkomputer generasi berikutnya. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan Cina yang bergantung pada impor mesin, litografi dari AS dan Belanda mulai ketakutan. Mandiri artinya bertahan sendirian, melawan arus global yang semakin sempit bagi Cina. AI menjadi pilar utama, dengan visi membangun sistem kecerdasan buatan nasional yang mampu menyaingi OpenAI dan Google DeepMind. Sementara itu, laboratorium di Shenzhen bekerja siang malam, mengembangkan chip domestik pengganti NVIDIA dan AMD. Para ilmuwan muda, banyak di antaranya lulusan luar negeri, kembali ke tanah air dengan tekad menjadikan Cina berdiri di atas fondasinya sendiri. Namun jalan menuju kemandirian tak mudah. Sanksi pembatasan ekspor dan larangan kerja sama membatasi napas industri teknologi Cina. Meski begitu, partai tetap yakin setiap tekanan dari Barat adalah bahan bakar bagi kebangkitan. Rencana 2026 Turan disebut sebagai Blueprint of Technological Sovereignty, peta menuju masa depan di mana tak ada tangan asing yang bisa mematikan mesin-mesin Cina. Di sektor energi hijau, Cina menargetkan menjadi penguasa utama. Baterai generasi baru dan panel surya berteknologi tinggi. Ribuan pabrik baru dijadwalkan berdiri di Provinsi Jiangsu, Sichuan, dan Guangdong, simbol kebangkitan industri sains nasional. Namun di luar negeri banyak yang melihatnya sebagai tanda isolasi baru, tembok digital yang makin tinggi antara China dan dunia. Amerika memperingatkan, kemandirian Cina bukan tentang kemajuan, tapi tentang kontrol. Kalimat itu menggema di forum-forum ekonomi global. Xi Jinping membalas dengan dingin, hanya bangsa yang menguasai teknologinya yang bisa menguasai masa depannya. Di tengah pidatonya, sorotan kamera menampilkan wajah-wajah muda insinyur dan peneliti, generasi yang akan menanggung beban ambisi besar ini. Setiap proyek sains kini menjadi bagian dari politik. Dari AI hingga energi, semua diarahkan demi ketahanan nasional. Beberapa analis menyebut, ini adalah bentuk perang dingin versi digital, di mana data menggantikan senjata dan algoritma menggantikan rudal. Kemandirian sains juga berarti pengawasan total. Semua proyek harus berada di bawah kendali partai. Bagi rakyat, slogan baru muncul di jalan-jalan. Tanpa teknologi, tidak ada kedaulatan. Namun di balik semangat itu, banyak ilmuwan yang diam, takut tapi berharap bisa terus meneliti tanpa terseret politik. Dunia menyaksikan dengan waspada, apakah Cina akan benar-benar lepas dari cengkeraman Barat atau justru terperangkap dalam isolasi buatan sendiri. Satu hal yang pasti, kompetisi global kini tak lagi soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang paling mandiri. Cina memulai langkah besar ini dengan keyakinan bahwa masa depan teknologi dunia akan ditulis dalam aksara Mandarin. Namun di balik ambisi itu, tersimpan pertanyaan besar. Apakah kemajuan tanpa kebebasan masih bisa disebut kemajuan? Dan dunia menunggu apakah rencana 5 tahun itu akan membawa kebangkitan atau justru kesunyian digital terbesar dalam sejarah manusia.